Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kita berjumpa lagi. Dan pada video kali ini saya membahas mengenai arus bocor. Seperti apa itu arus bocor di dalam instalasi listrik? Oke teman, simak pembahasannya sampai selesai. Arus bocor adalah aliran arus listrik yang mengalir tidak melalui jalur yang seharusnya, tetapi melalui benda-benda basah atau lembab, melalui bagian-bagian rumah atau benda yang terbuat dari logam. Seseorang yang kena setrum melalui tubuhnya mengalir arus bocor ini. Lebih jelasnya, kita lihat gambar seperti ini. Ini adalah gambaran aliran langsung. Jadi, arus bocor itu mengalir ke manusia itu secara langsung dari kabel pasa di sini. Langsung melalui tubuh manusia. Ini arus bocor aliran langsung. Arus bocor aliran tidak langsung, yaitu alirannya melalui bodi peralatan ini, di mana bodi peralatan ini terdapat strum atau tegangan akibat adanya kebocoran isolasi atau kerusakan isolasi, sehingga ketika bodi ini dipegang oleh manusia, maka akan mengalir arus ke bodi ini. Akan mengalir arus melalui tubuh manusia tersebut. Reaksi arus bocor ini yang mengalir pada tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 daerah. Daerah yang pertama itu reaksinya tidak terasa oleh tubuh. Daerah yang kedua itu terasa, tapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Daerah yang ketiga terjadi kejang otot, gangguan pernapasan. Dan daerah keempat terjadi kegagalan detak jantung, kematian. Besarnya arus bocor ini antara 0,1 ampere, 0,1 miliampere sampai 0,5 miliampere itu tidak terasa. Tidak terasa. Ini berada di daerah 1. Arus bocor dari 0,5 sampai 10 miliampere di sini masuk ke daerah 2, di mana arus bocor ini belum menyebabkan gangguan kesehatan. Arus bocor lebih dari 10 miliampere sampai 20 miliampere ini bisa menyebabkan masuk ke area atau daerah 3 dalam waktu sekitaran 1000 milisekon atau sama dengan 1 sekon. Ini akan mengakibatkan masuk ke daerah 3. Di daerah 3 ini di mana terjadi kejang otot, gangguan pernapasan. Arus yang mengalir lebih besar lagi. Misalkan di sini 50 miliampere. Ini akan menyebabkan masuk ke daerah 3 itu dalam waktu 100 milisekon. Dan dalam waktu 1000 milisekon atau 1 sekon akan masuk ke daerah 4,
yaitu daerah di mana terjadi kegagalan detak jantung. Nah, di sini ada garis warna ini warna pink ya. Ini karakteristik alat pemutus arus bocor yang bekerja pada arus di bawah 30 mA. Jadi, karakteristik arus bocor akan melindungi orang yang terkena aliran arus. Ini, dia akan memutus pada arus bocor di bawah 30 mA. Arus bocor selain menimbulkan bahaya di atas juga memboroskan biaya listrik karena arus bocor yang mengalir ke berbagai bagian rumah yang lembab atau basah tercatat dayanya oleh kWh meter. Pengaman terhadap bahaya arus bocor dapat dilakukan dengan 1. Memasang grounding, yaitu menyalurkan arus dari bagian-bagian logam peralatan yang teraliri arus listrik liar ke tanah melalui saluran pentanahan. Memasang alat otomatis seperti RCD, LCB, di mana alat ini akan bekerja aktif bila mendeteksi adanya arus bocor ke tanah. Cara kerja dari RCD sebagai berikut. Di sini, apabila alat listrik sedang bekerja, maka kalau secara normal, dia akan mengalir arus masuk I-in dan I-out itu sama besar. Tetapi apabila di sini ada kerusakan isolasi, kemudian terdapat kontak dengan bodi, maka bodi akan bertegangan. Dan apabila bodi tersebut terpegang oleh manusia, maka terjadilah arus bocor melewati tubuh manusia. Sehingga mengakibatkan I-output di sini lebih kecil karena sudah terkurangi oleh arus bocor. Dan mengakibatkan adanya pendeteksi yang mendeteksi perbedaan di sini mengakibatkan alat pemutus bekerja. Cara pemasangan dari alat pengaman arus bocor ini seperti ini. Contoh dari alatnya. Di sini kita lihat dipasang pada sebuah panel. Dipasang pada sebuah panel di mana untuk arus listrik masuk itu dari keluaran atau output dari kWh masuk ke LCD ini. Dari sini keluarannya melalui MCB, kemudian terhubung ke beban penerangan dan alat-alat rumah tangga. Nah, ini rangkaian dari pemasangan alat RCD ini, atau LCD juga sama seperti ini pemasangannya. Nah, itu pembahasan mengenai arus bocor. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.